Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang koordinat kartesius. Ini masuk bab 2 ya. Koordinat kartesius itu sudah ada dulu di SD. Di sini ada dua garis yang tegak dan yang mendatar. Yang tegak itu kita kasih garis Y, kasih nama garis Y, kemudian yang ini X. X sebagai absis, kemudian Y sebagai ordinat. Nah, untuk penulisan selalu absis kemudian ordinat, misalkan 2,3 berarti absis dulu nanti baru ordinat dulu. Untuk penulisannya kamu mulai, ini kan 0 dari 0 ke atas selalu bernilai positif, 1, 2, 3, 4 misalkan. Dari 0 ke kanan selalu bernilai positif, sama seperti ke atas ya. Nah, dari 0 ke bawah itu bernilai negatif. Jangan sampai terbalik ya, karena biasanya kalian terbalik dari sini negatif 1 nanti ke sini terus. Harusnya dari titik tengah ini angka 1 nanti ke bawah terus. Terus dari 0 ke kiri juga sama. Ya, bernilai negatif. Gitu. Baik, di sini Ibu punya contoh ada 3 titik. Pertama titik A, titik B, kemudian titik C. Untuk titik A ini koordinatnya 4,3. Ingat ya, absis, ordinat. X, Y, 4,3. Terus yang B, min 5,2. X, Y, min 5,2. Kemudian yang C, karena C bersinggungan dengan garis Y, maka si Y-nya itu bernilai negatif 3, tapi X-nya 0, jadi 0, negatif 3. Ini untuk koordinat titik C. Tadi A 4,3, B min 5,2. Itu. Terus untuk menjelaskannya ada 3 cara. Untuk titik A, cara pertama itu berjarak 4 satuan di kanan sumbu Y, karena 4 langkah dari sumbu Y, dari garis tegak itu ya. Kemudian berjarak 3 satuan di atas sumbu X, karena si titik A itu berada di atas sumbu X. Kemudian cara yang kedua, kita ambil dari titik tengah tadi yang dikasih garis 0. Dari titik O itu ke atas 4 satuan dan ke kanan 4 satuan dan ke atas 3 satuan ya. Ingat, dari titik O ke kanan 4 satuan dan ke atas 3 satuan. Kemudian cara yang ketiga, bersesuaian dengan 4 pada sumbu X, karena di sumbu X berada di angka 4. Kemudian bersesuaian dengan 3 pada sumbu Y, karena berada pada titik 3 di sumbu Y. Kemudian koordinatnya 4,3. Si A itu punya koordinat 4,3. Kemudian untuk titik B. Titik B tadi kita punya koordinat min 5,2. Itu berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y, karena kita tadi majunya ke sebelah kiri ya. Berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y. Kemudian berjarak 2 satuan di atas sumbu X. Masih di atas sumbu X ya, karena si B-nya maju ke atas dari sumbu X. Kemudian cara yang kedua, dari titik 0 ke kiri 5 satuan dan ke atas 2 satuan. Karena kita tadi melangkah 5 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas. Kemudian cara yang ketiga, bersesuaian dengan 5 pada sumbu X dan bersesuaian dengan 2 pada sumbu Y dengan koordinat min 5,2. Terakhir kita punya titik C. Titik C itu berjarak 3
satuan di bawah sumbu X. Karena tadi koordinatnya 0,-3. Jadi berada di bawah sumbu X. Kemudian karena berimpit dengan sumbu Y, jadi tidak ada jarak 0 satuan dari sumbu Y. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dari titik 0 tidak ke kanan, tidak ke kiri ya, tapi langsung ke bawah 3 satuan. Nah, cara yang ketiga, bersesuaian dengan 0 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y, karena koordinatnya 0,-3 gitu. Kemudian di tadi titik A itu berada pada kuadran 1. Kuadran 1 itu koordinat X dan Y-nya sama-sama positif. Ya, X dan Y-nya sama-sama positif. Kemudian titik B itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu nilai X negatif dan nilai Y positif. Kemudian kita pindah ke bawahnya. Ya, ke bawahnya itu kuadran 3 dengan koordinat X dan Y sama-sama negatif. Ya. Kemudian maju ke sebelah kanan. Di bawah sebelah kanan itu kuadran 4 dengan X positif dan Y negatif.